Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah. Sehat semua ya. Ini ada 2 partisipan ya, jadilah ya. Kita kuliah. Jadi di pertemuan 6 kita akan belajar tentang perintah while ya. Atau kadang disebut dengan perintah loop gitu ya. Perintah yang bisa kita gunakan kalau kita akan mengerjakan beberapa perintah secara berulang gitu ya. Oke, petunjuk praktikumnya sudah saya bikin ini. Nah, tinggal diikuti. Boleh membuka tutorialnya ya. Ada tutorialnya di sini. Kalau pengen tahu ya konsepnya ya, apa itu perintah while ya. Bagaimana cara bekerjanya, bagaimana sintaknya. Nah, ada di tutorialnya ya. Boleh diikuti dulu ya. Oke, ini saya keluarkan tutorialnya. Oke. Nah, ini kalau ini konsepnya ya. Apa itu perintah while ya, di MATLAB atau di Scilab ya. Sintaknya seperti ini ya. The while loop repeatedly executes statement while condition is true. Jadi perintah while itu perintah berulang ya, loops ya, dia akan berulang terus. Loop repeatedly ya, dia akan mengerjakan secara berulang perintah-perintah di dalam blok perintah ini ya. Nah, jadi yang ada di dalam statement ini ya. Ini selama kondisinya bernilai true. Nah, kondisinya adalah nilai yang ada di dalam ekspresi ini. Nah, jadi setelah keyword while kita ketikkan spasi, nanti di sini ada condition namanya. Sebuah ekspresi yang mempunyai nilai kebenaran ya. Jadi contohnya gini, kalau kita membandingkan bilangan ya, bilangan A dengan angka 20 misalnya ya. Misalnya kita bandingkannya A lebih kecil dari 20, maka pasti kalau A itu kita kasih dengan nilai, maka jawabannya pasti hanya 2 kemungkinan kan, true atau false ya. Nah, contohnya ini contoh programnya ya. Nah, dengan contoh mungkin lebih mudah ya. Contohnya ini misalnya kita punya program ya, ada variabel A nih, kita isi dengan angka 10 ya. Terus ini kita kerjakan perintah kali ini keterangan ya. Kalau di MATLAB pakai persen, kalau kita pakai double slash tuh ya. While A kurang dari 20, nah itu bacanya. Jadi statementnya itu ekspresinya ini ditaruh di dalam tanda kurung ya. Jadi jika A kurang dari 20, maka cetak nilai ini. Nah, ini perintah print itu perintah mencetak di MATLAB ya. Kalau di Scilab pakai display itu ya, pakai DISP itu ya. Terus kerjakan A ditambah A plus 1 di increment ya. Maka dia akan mencetak angka berulang seperti ini. Ini kita jalankan kita tiru di Scilab boleh ya. Kita buka dulu Scilab-nya ya. Oke, kita buka Scilab. Mau ngikuti boleh kamu. Kita buka Scilab-nya. Di pertemuan 6, jadi ini kita bikin program baru ya. Jadi kita tiru aja nih tadi, kita ketik boleh ya. Kita bikin variabel A ya, A-nya diisi angka 10, nah, gitu ya. Ini terus kita langsung aja ketikkan perintah while-nya ya, while A kurang dari 20. Nah, kurungnya sudah dibikin ya. Nah, ini N-nya juga dibikin ya. Nah, jadi statement yang akan dikerjakan berulang itu adalah statement yang berada di antara perintah while dan N ini. Gitu ya. Nah, perintah cetaknya pakai display ya. Kalau di MATLAB ini, nah tanda petik, nilai dari A atau isi variabel A ya. Kita akan membuat looping nih. Isi variabel A titik 2. Nah, gitu ya. Kita bikin keterangan ini supaya jelas ya. Koma A. Nah, ini akan muncul ya. Akan dicetak isi variabel A. Oke. Terus A-nya kita naikkan ini. A plus 1. Nah, increment ya. A-nya ditambah 1 gitu ya. Otomatis nanti saat looping ini lama-lama A-nya kan akan mendekati 20 ya. Bahkan bisa lebih ya. Nah,
Saat A-nya sama dengan 20, maka condition-nya ini akan bernilai false. Kan yang diminta ini A-nya kurang dari 20 ya. Kalau A-nya kurang dari 20 true kan. Kalau true maka mengerjakan ini gitu ya. Tapi kalau dia false maka dia akan exit. Berhenti ya, keluar dari loop-nya gitu ya. Sehingga otomatis programnya keluar. Kita coba nih, kita coba. Dan kan hasilnya seperti apa ya, kita lihat ya. Oke. Oh, ini biasanya harus disimpan dulu ya kalau mau mengeksekusi program yang pertama ini. Kita kasih nama ya, misalnya pertemuan 6. Nah, gitu ya. Nah, jangan dipisah biasanya. Program sebenarnya. Oke. Ini nah melihatnya di bagian konsolnya ya. Nah, ini hasilnya ya. Nah, jadi dia kan mencetak angka dari 10 ya. Kan A-nya pertama diisi angka 10 nih tadi kan. Nah, ya kan angka 10 ya. Ini angka 10. Terus dia akan ini 10 ya. Terus karena saat pertama dieksekusi ya karena A-nya 10 berarti 10 kan lebih kecil dari 20 jadi nilainya true dia ya. Nah, waktu pertama dieksekusi ini pasti baris kedua ini perintah while-nya nilainya kondisinya true maka akan dikerjakan ya. Mencetak angka A-nya 10. Nah, ini dicetak 10 ya. Habis itu A-nya dinaikkan kan? Ditambah 1 berarti jadi 11 ya. 11 nah dia balik lagi ke while-nya ya. 11 kurang dari 20 masih true kan? Nah, maka dikerjakan lagi terus itu berulang ya. Jadi tambah 1 gitu kan. Terus sampai dia ketemu nilai yang menyebabkan kondisinya bernilai false. Nah, ya. Oke, masuk lagi nih, boleh mahasiswa ya. Selamat datang, baru saja mulai nih ya. Nanti recordnya kita pasang juga boleh. Nah, lihat. Saat A-nya sama dengan 19 masih dicetak ya. Tapi habis A-nya 19 kan 19 tambah 1 jadi 20 ya. Nah, sewaktu A-nya jadi 20, maka condition A kurang dari 20 ini jadinya false ya. Kan 20 kurang dari 20, salah kan? Yang benar kan A itu sama 20 sama dengan 20. Nah, ya. Karena kondisinya harus lebih kecil, maka kalau A-nya diisi angka 20, dia jadi false. Karena false maka berhenti. Jadi yang terakhir ini A-nya nggak mencetak ya. A-nya nggak dicetak lagi, langsung exit ya. Artinya loopingnya selesai gitu ya. Karena condition yang ada di while-nya itu sudah bernilai false. Oke, jadi itu cara kerja dari perintah while ya. Oke, kita lihat lagi di e-learning-nya. Berikutnya Pak, coba jalankan script program berikut. Nah, oke, kita jalankan ini. Sudah, kita ini aja, kita copy aja jadi nih. Kita copy ya. Oh, sorry, mulainya dari CLC ini aja ya. Untuk menghapus layar tuh pakai CLC. Itu ini kita ngerjainnya langsung disambung sini nggak apa-apa ya. Nah, di bawahnya ini nggak boleh, nggak apa-apa. Nah, ini ya. Ya, nanti otomatis yang atas itu hilang gitu ya. Nah, kita lihat ini program apa ya. Lihat, di program ini saya bikin variabel namanya pilihan. Ini program ini gunanya untuk membuat tampilan menu ya, menu program ya. Jadi kalau di program itu kadang kita pilih ya. Programnya bisa mengerjakan beberapa hal gitu ya. Maka kita bisa men-setting ya ke sebuah variabel sehingga kalau variabel tadi diisi dengan angka yang ada di menu yang kita setting gitu ya, maka nanti programnya akan mengerjakan yang kita inginkan. Contohnya ini. Program ini mau saya bikin untuk bisa menghitung luas segitiga. Tapi juga bisa menghitung luas lingkaran. Nah, gitu ya. Berarti nanti ada 2 rumus ya yang harus saya bikin ya. Nah, kalau saya mau nambah lagi menu yang ketiga ya boleh juga gitu ya. Nah, jadi caranya seperti ini. Saya pakai perintah while ya. Ini supaya jelasin gini. Saya bikinnya agak maju ya. Artinya ini bagian dari perintah while ya. Nah, ini bagian dari while. Jadi akan dikerjakan saat pertama while-nya dieksekusi ya. Jadi ini menampilkan tampilan programnya ya. Habis tampilan programnya keluar, lalu ada perintah input ini ya, untuk mengisi variabel pilihan ya. Jadi maksudnya orang yang jalani program itu mau menjalankan perintah apa misalnya. Nah, kalau dia dipilih satu, maka dia akan berjalan program untuk menghitung luas segitiga misalnya. Sampai ini cetak luasnya, oke.
Nah, N yang ada di sini ini adalah N dari perintah ini, N dari if dulu ya. Ini N dari if. Ya, if kan diakhiri dengan N juga ya. Ini ya, sedangkan N yang kedua ini adalah N dari perintah while. Nah, jadi hati-hati ya. Kalau perintah kita ada blok, nah, setiap blok itu diakhiri dengan N ya. Nah, kalau ada beberapa blok ya dia harus ada pasangannya ya. Jadi N yang satu ini pasangannya if ini, sedangkan N yang terakhir ini pasangannya adalah while yang di sini ya. Oke. Ya, nah, sekarang coba kita jalankan ya. Kita eksekusi lagi, oke. Save and execute. Nah, kita lihat di konsol ya. Oke, jalannya kayak gini ya. Nah, akan muncul tulisan seperti ini ya, program contoh penggunaan perintah while. Nah, ini ya, yang tulisan ini ya. Jalan menu program. Nah, jadi pada contoh ini untuk jalankan program ini kamu harus milih dulu kamu mau ngitung apa gitu ya. Nah, ini yang ada kebetulan baru satu menu ya, yaitu menu menghitung luas segitiga gitu kan. Jadi kalau mau menghitung luas segitiga ini pilih satu berarti kan ya. Ini programnya akan jalan terus sampai kamu keluar. Keluarnya adalah dengan mengetikkan pilihannya 0 gitu kan. Ya. Kalau saya tekan 1 enter, nah maka akan ditanya. Untuk menghitung luas segitiga kita butuh data alas segitiga. Nah, gitu ya. Nah, kita ketikkan ini 10 ya, gitu ya. Terus berapa tingginya? Misalnya 200 misalnya. Nah, maka akan keluar luasnya ya. Nah, luasnya segitiga ini dan dia programnya tetap jalan ya. Nah, lihat tetap jalan ya kan. Ini tetap muncul tulisannya gitu ya. Ya kan? Ini outputnya dia tetap jalan. Itu. Nah, kalau mau keluar gimana? Kalau mau keluar tekan 0 ya. Saya tekan 0, enter. Nah, baru dia exit ya. Ini tandanya sudah terminate ini. Program muncul ini terminate. Nah, gitu. Ini program yang ada di contoh di e-learning ya. Coba silakan diikuti kamu ya. Nah, tugas kamu sekarang ini. Bisa nggak kamu melengkapi program ini sehingga menu yang kedua yaitu menu menghitung luas lingkaran itu akan jalan ya. Gimana caranya? Jadi kita harus nambahi perintah untuk if-nya lagi ini. Nah, jadi kalau dia tidak pilihannya tidak sama dengan satu berarti apa? Berarti harus ada else if. Nah, gitu. Else if. Nah, berarti kalau tidak satu mungkin dia dua misalnya. Pilihannya sama dengan dua. Nah, sama dengan tuh ada beberapa ya di dalam pemrograman. Lihat, ada sama dengan yang double seperti ini dengan sama dengan yang hanya sekali nulis sama dengan. Tahu nggak kamu bedanya? Nah, nanti di ujian bisa keluar nih lah. Beda nih ya. Kalau sama dengan tuh sama dengan cuma satu ini artinya mengubah nilai ya. Jadi variabel pilihan itu diisi dengan 10. Artinya pilihannya ini akan variabel pilihan ini akan berubah isinya, berubah dengan angka 10 isinya ya. Sedangkan kalau sama dengannya double seperti ini bukan mengubah isi. Jadi ini bukan artinya pilihan diisi dengan satu, bukan. Tapi hanya membandingkan. Apakah pilihan itu berisi angka 1 gitu ya. Jadi hasilnya true atau false gitu ya. Bukan mengubah variabel pilihan berubah menjadi satu, bukan itu ya. Ini kalau double ini. Jadi kalau double ini membandingkan, tapi kalau hanya satu ini assignment ya, berarti itu mengubah nilainya gitu ya, mengganti isinya gitu. Untuk tanda-tanda atau penggunaan assignment ya, sama dengan pada pemrograman. Gimana tadi? Jadi kalau tidak satu berarti kan mungkin dua ya. Kalau dua gimana? Nah, berarti kita harus bikin apa? Ini kamu niru ini aja jadi. Dua kan berarti kan menghitung luas lingkaran. Kalau menghitung luas lingkaran tuh butuh inputnya apa coba? Coba apa? Siapa yang tahu? Rumus luas lingkaran itu butuh variabel inputnya apa? Butuh data apa untuk bisa menghitung luas lingkaran? Ini orang tekniknya ya. Ada yang tahu? Rumus luas lingkaran? Ya, ini ya, kalau menghitung luas segitiga, kan inputnya butuh dua ya. PR kuadrat, Pak, kalau misalnya. Berarti datanya apa yang dibutuhkan? Rumusnya PR kuadrat, benar ya? Berarti data yang dibutuhkan apa? Rumusnya benar tadi, luas lingkaran sama dengan
pi ya, 3,14 biasanya ya dikalikan dengan jari-jari dikuadratkan gitu ya. Nah, berarti butuh input Iya. apa dia? Kamu perhatikan Di yang kan di ya. alas input kan. Nah, lihat ya, kutus saja lah ya. Nah, ini saya nambah ini. Kan luas lingkaran. Nah, ya lingkaran rumusnya kan pi ya, pi itu 3,14. Nah, gitu ya. Langsung aja tulis boleh ya. Dikalikan dengan jari-jari kan? Jari-jarinya misalnya R ya. Kuadratkan ya. Kuadratkan dikalikan lagi dengan R gitu kan? Ya. Nah, berarti inputnya apa nih? Lihat yang di atas ini. Kalau tadi rumusnya luas segitiga itu alas dan tinggi, ya maka inputnya adalah alas dan tinggi. Kalau rumusnya seperti ini, nah inputnya apa nih berarti? Halo? Nah, ini 3 orang ya. Apa nih inputnya? Input itu data yang dibutuhkan sehingga rumus itu bisa dihitung gitu loh maksudnya. Rumusnya menghitung Keliling, Pak. Diameter. Ini yang lihat Keliling rumus bukan? ini. Lihat rumusnya ini. Lihat rumusnya ini. Kalau yang tadi menghitung luas segitiga butuh alas dan tinggi kan di rumusnya ada alas dan tinggi kan? Kalau luas lingkaran berarti butuh apa? Variabel inputnya ada berapa nih? Kalau tadi ada 2 ya. Kalau menghitung luas segitiga ada 2 yaitu alas dan tinggi. Ada 2 yang dibutuhkan ya. Untuk bisa menghitung luas segitiga. Kalau hanya menghitung luas lingkaran, maka yang dibutuhkan variabelnya ada berapa? 3. 3 juga. Apa dia? Apa 3? Lihat rumus ini, lihat rumus ini. Ya, kalau ini kan angka nih. 2. Nah, 2. Apa saja 2 itu? Variabel apa? 3,14. Variabel Kalau 3,14 itu bukan jari-jari. variabel ya. Nah, lihat, perhatikan. Ini konsep matematikanya nih. Ternyata balik SD lagi ya. 3,14 ini bukan variabel, ini namanya konstanta ya. Nah, konstanta nggak perlu input kan sudah tetap ya, nggak akan berubah nilainya kan. Yang berubah kan hanya ini. Nah, ya. Yang ini sama dengan yang ya ini kan ya ada. Ini sama dengan ini kan sama. Barang yang sama gitu ya. Ya, ini kan. Berarti kita hanya butuh input apa? Halo? Halo? Tahu, Pak. Apa inputnya? Gue susah ya matematika ya. Teknik dulu ya kamu ya. Inilah rumus ini. Ini ada variabel apa di sini? Ini ada variabel apa? Kalau Variabel X dan Y, Pak. kok X dan Y mana ada X dan Y? Ini rumus Variabel jari-jari. Nah, jari-jarinya apa di sini? Ya kamu nulis ini jari-jari boleh nih. Ini kan sudah saya tulis ini. Jari-jarinya apa di sini? Ini jari-jarinya apa nih? Saya ganti dengan huruf apa nih? R, Pak. Biasanya jari-jarinya pakai R ya. Ya, tapi ini kamu tulis jari-jari juga boleh sih. Dalam program ini cari ya. Nah, supaya kamu nggak bingung. Ya udah, terus ini boleh. Nah, jari-jari. Nah, jari kurangi jari kan. Nah, tapi kan kadang untuk menyingkat rumus ya supaya rumusnya nggak panjang gini ya. Variabelnya disingkat seperti ini boleh kan. Nah, artinya di sini perintah ini ya, yang inputnya nih ya, untuk ngisi variabel R-nya tuh berarti sini harus pakai perintah input ya. Jadi kamu bikin perintah sebelum menghitung luasnya yaitu R sama dengan pakai perintah input ya, supaya nanti datanya diinput dari keyboard maksudnya gitu kan. Diketik dari keyboard gitu ya. Misalnya kasih pesan ini. Pesan tampilan programnya ya, ketikkan jarinya. Nah, di sini boleh yang lengkap, yang komunikatif bahasanya. Ya, ketikkan jari-jarinya. Nah, sudah ini nanti otomatis akan di input ya jari-jarinya ya. Habis itu dihitung, tampilkan hasil hitungannya ya.
tampilkan hasil hitungannya, yaitu luas lingkaran. Nah, gini kan. Luas lingkarannya dicetak supaya bagus ya, kasih keterangan ya. Luas lingkaran sama dengan ini ya. Perintah baris 24 ini artinya ini ya, ini mencetak hasil hitungan luas lingkaran yang disimpan di variabel luas lingkaran ini gitu ya. Nah, ya, sama itu ya. Itu harus sama persis itu besar kecilnya ya. Saya L lingkarannya pakai huruf besar itu ya. Ketiknya harus sama nih. Nah, baru ini sekarang bisa jalan ini ya. Jadi kalau saya tekan tombol 2, tadi sebelumnya kalau saya tekan tombol 2 nggak akan keluar tampilan apapun ya tadi ya. Yang pertama jalan ini ya. Karena duanya belum dibuat programnya, perintahnya belum diisi gitu ya. Sekarang sudah kita isi ya. Coba kita jalankan ya. Nah, muncul ini ya. Sekarang kita bisa pilih kalau kita jalani 1, berarti menghitung luas segitiga tadi ya, misalnya ketikkan aja sembarang. Oh, sorry nih, saya salah nekan keyboard. Nah, sembarang aja ya. Oh, ini diulang ya. Ketikkan alasnya, tingginya 50 misalnya. Oke, nah keluar itu ya. Nah, sekarang kita bisa nyoba kalau mau menjalankan menu yang kedua, yaitu menghitung luas lingkaran, berarti tekan 2 ya. Ya. Terus ketikkan jari-jarinya. Berapa jari-jarinya? 10 misalnya. Berapa luasnya? Oke. Nah, luasnya adalah 314. Ini ya, keluar ya. Dan programnya masih jalan terus sampai kita menekan angka 0 lalu enter ya. Tekan 0, enter. Nah, baru dia programnya selesai. Oke, gitu hari ini materinya ya. Coba ada nggak kamu yang ikuti? Coba presentasi yang ikuti. Tunjukkan laptopnya ya. Nah, tugasnya yang Laptop saya lagi di servis, Pak. Nah, jadi cak mana? Ada nggak yang pakai? Mana nih? Sekali kemarin tuh operasi, Pak. Black screen. Oh. Bentar ya. Nggak ada kamu nyala ini ya. Ya sulit, tapi kalau komputer belajar apalagi program enggak mau nyoba kamu susah. Kalau hanya baca enggak ngerti, sulit. Harus dicoba terus dioprek ya. Perintahnya dioprek ya. Dicoba dikreasi ya, kalau dibahas ini yang mana. Ini tugas kamu nih misalnya gini, coba saya minta tambah lagi menunya jadi supaya programnya tambah canggih ya. Programnya tambah pinter nih. Tambah satu menu lagi. Yang ketiga misalnya saya minta programnya bisa menghitung keliling lingkaran misalnya. Mudah banget ini ya. Inputnya juga cuma 1. Oke, jadi nah, bisa nggak mengembangkan programnya ya? Nah, ya cari ya rumus keliling lingkaran itu apa ya? Nanti tinggal ngikuti apa yang saya lakukan tadi ya. Waktu nambahi perintah untuk menu yang kedua ya. Kau bikin menu yang ketiga. Oke. Itu ya tugasnya ya. Ada pertanyaan nggak? Boleh nanya ya. Nah, ini Ada, Pak. yang tugas 1 ini sudah saya kerjakan nih tadi ya. Nah, tinggal kau nonton videonya aja ya. Peniru aja tinggal nonton videonya, terus tambahkan 1 lagi untuk menghitung keliling lingkaran. Nah, ya kan? Benar kan? Nah, jadi tugas 1, 2 ini kamu kerjakan baru diupload ya. Uploadnya dalam bentuk laporan praktikum. Jadi ada judul praktikumnya ya. Judulnya itu adalah judul
Judul pertemuan kita ini ya. Pertemuan 6 kita ini kan belajar perintah while ya. Perintah looping while ini. Ada judulnya ini ya. Terus listing program. Nah, listing programnya ya. Nah, kopikan dari slide kamu yang sudah jalan ini. Kopikan ke tempat ngetik tugasnya ya. Terus dibahas ya. Ada perintah apa saja di situ. Dibahas ini. Misalnya ada perintah while di baris 9. Gitu ya. Terus menggunakan perintah if di baris 17. Terus ada nested if namanya nih, yang else if itu namanya nested if ya. Di dalam if ada if lagi gitu ya. Ini kan mengikuti cara berpikir orang kan. Orang kalau berpikir kan ada pilihan ya. Pilihannya apa? Kalau tidak pilihan satu, pilihan yang lainnya apa? Konsekuensinya apa? Apa yang dilakukan kan gitu. Mengikuti cara kerja manusia nih. Bahasa pemrograman itu memerintahkan prosesor komputer ya untuk berpikir seperti manusia berpikir ini kan. Perhatikanlah ya programnya ya. Nah, ini kalau makin program itu kamu bikin canggih ya, makin banyak pilihannya ya makin hebat program kamu. Nah, ini kamu bikin sekarang menunya ada 3 ya. Dari tadinya hanya ada 1 menu yang jalan ya. Kita tambahi 2 sudah, yang 2 ini ya. Nah, terus yang 3 ini kau bikin di rumah ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sebenarnya harapan saya kamu ada yang presentasi nih. Kamu nggak ada yang pakai. Tapi ada yang videonya keluar tadi. Coba muncul ke videonya. Muncul ke video kamu. Saya mau ngecek kamu pakai HP atau pakai laptop. Pakai HP, Pak. Cuma Angga sama si Ilham ini yang kuliah. Kamu ceklah ya aktivitas di e-learning yang saya share tadi. Kalau kamu centang kalau berarti Iya, aktif. Ya. Tentu tugasnya tetap saya cek. Iya, Ya. Pak. Kalau centangnya kosong tadi, ada yang kenal nggak kau dengan ada Siko tadi rasanya belum pernah kuliah tadi? Agak tidak pernah kuliah, aku kasih nilai ribut ya kayaknya. Jangan harus kuliah ya. Tidak pernah kuliah itu, aku kasih nilai C ribut, tidak pernah kuliah ya. Jangan, yang nak nilai bagus harus rajin kuliahnya, tugasnya diupload, terus kalau ada ujian ya ikuti ya. Nah, coba kita cek ya, kapan kita kuis ya. Nah, minggu depan yang kuis ya. Nah, perhatian Bapak ini. Minggu depan kita kuis. Nah, amun kuis jangan coba-coba tidak ikut ya. Hilang nilainya 15% kalau kuisnya tidak ikut. Nanti kita setting waktunya ya, kuisnya nih. Ya, waktunya sama seperti kita waktu kuliah ini ya. Jadi bentuknya ujian online ini. Ini kuisnya ini bentuknya ujian online. Jadi kamu jawab langsung di e-learning ini, soalnya multiple choice boleh lah. Materinya ya apa aja yang udah kita pelajari di materi sebelumnya ya. Di kuliah sebelumnya ini kamu pelajari aja. Tuh materinya ya. Untuk kuis minggu depan ya. Oke, Baik, Pak. kalau ada pertanyaan juga boleh dimasukkan di forum, nanti saya cek ya. Silakan dikerjakan tugasnya, pelajari baik-baik materi sebelumnya, karena minggu depan kita kuis ya. Ujian kuis yang pertama ya. Ujian kuis ini juga latihan ya, latihan untuk mengerjakan soal MIT ya. Juga latihan untuk mengerjakan soal UAS-nya nanti ya. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.